Assalamualaikum semua, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Putri. Kali ini di video ini aku akan membahas tentang apa itu pengertian struktur kalimat serta bagian dari subjek. Untuk itu, jangan lupa untuk simak video ini sampai habis ya. Jadi struktur kalimat itu adalah susunan dari gramatikal yang berisikan subjek, predikat, objek, serta keterangan. Jadi susunan unsur-unsur gramatikal ini adalah susunan yang membuat struktur kalimat itu menjadi makna yang utuh. Dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia, struktur kalimat ini merupakan susunan linier yang berisikan SPOK atau disingkat juga subjek, predikat, objek, dan keterangan seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Jadi unsur-unsur kalimat inilah yang memenuhi kaidah gramatikal dan semantik bahasa Indonesia. Kalau begitu, mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang ciri-ciri subjek dan apa aja contohnya. Jadi subjek sendiri adalah unsur pertama yang muncul dalam sebuah kalimat, yang menjadi pokok pembicaraan atau sesuatu yang dijelaskan oleh predikat itu sendiri. Subjek ini biasanya merupakan kata benda atau nomina, atau frasa nominal. Baiklah, untuk contoh pertama bisa kita lihat di sini. Mari kita lihat subjeknya kira-kira yang mana ya. Ini ada contoh kata yang penunjukan untuk kalimat yang memiliki frasa panjang. Subjek dari kalimat tersebut adalah wanita. Kenapa wanita bisa disebut subjek? Karena kata wanita berada pada awal kalimat. Dan juga setelah kata wanita ini dijelaskan oleh keterangan, predikat, objek, serta keterangannya. Sekarang ada subjek sebagai kata benda tunggal. Contohnya sebagai berikut. Ada kalimat anjing menggonggong. Berbeda dari sebelumnya yang kalimatnya lebih panjang, ini hanya berisikan dua kata saja. Jadi yang bisa disebut subjek dari contoh berikut adalah anjing. Sementara menggonggong itu menjadi predikatnya. Kenapa kira-kira tidak ada objek dan keterangannya? Karena ini adalah contoh subjek dalam kalimat dari kata benda yang tunggal. Selanjutnya adalah contoh subjek di kalimat frasa nominal. Contohnya adalah sepatu baru sangat nyaman. Yang merupakan subjek dari contoh berikut adalah sepatu baru. Loh, kok berbeda dari yang sebelumnya? Subjeknya satu kata saja. Itu karena menerangkan kondisi dari subjek berikut. Contoh kata lainnya bisa seperti adik laki-lakiku bermain bola. Nah, subjeknya juga adalah adik laki-lakiku. Kenapa gak adik saja? Itu karena agar subjek yang tertara lebih jelas terlihat. Jadi subjek itu gak hanya satu kata saja ya teman-teman. Bisa seperti dari kedua contoh yang sudah aku sebutkan tadi. Selanjutnya adalah subjek sebagai pronomina atau kata ganti. Contohnya ada dia sedang membaca buku. Subjek dalam contoh berikut adalah dia. Beda dari sebelumnya yang merupakan nama, kali ini subjeknya adalah dia yang merupakan pronomina. Lalu sedang membaca buku menjadi sebuah predikat dalam kalimat berikut. Contoh lainnya bisa seperti ini, mereka pergi ke pasar. Dan sudah jelas tentu saja subjeknya adalah mereka. Lalu dilanjutkan oleh keterangan predikatnya yaitu pergi ke pasar. Selanjutnya adalah subjek sebagai nama orang atau tempat. Contoh yang pertama adalah Budi menanam bunga. Subjek dalam contoh berikut adalah Budi. Sementara menanam bunga menjelaskan keterangan dari subjek tersebut. Lalu contoh kedua ada Bali dikunjungi turis. Contoh berikut merupakan subjek merupakan nama tempat. Dan tentu saja subjeknya adalah Bali. Yang diteruskan oleh keterangan predikatnya yaitu dikunjungi turis. Yang terakhir adalah klausa atau frasa verbal dalam subjek. Yang pertama, berolahraga menyehatkan tubuh. Dalam contoh berikut, berolahraga bukanlah menjadi sebuah kata kerja, melainkan sebagai subjek. Karena bisa dilihat, kata berolahraga di sini dilanjutkan oleh keterangan yang menjelaskan kegiatan tersebut. Maka dijadikanlah berolahraga sebagai subjek. Lalu contoh yang kedua, ada membuang sampah sembarangan dilarang. Kira-kira mana subjek dari contoh kalimat berikut? Ya, contoh kalimat berikut adalah contoh kalimat subjek sebagai frasa verbal. Yang menjadi subjek dalam kalimat tersebut adalah membuang sampah sembarangan. Ciri-ciri subjek yang penting adalah tidak didahului oleh preposisi. Contoh preposisi itu apa aja sih kira-kira? Pertama, contoh preposisi itu ada di, ke, dan dari. Jadi contoh kalimat subjek itu harus seperti ini. Pasar ramai, bukan di pasar ramai. Jika menggunakan di, maka jatuhnya bukan sebagai sebuah subjek, melainkan sebuah keterangan. Jadi yang bisa kita simpulkan dari ini adalah subjek umumnya merupakan kata benda, frasa nominal, pronomina, serta klausa verbal. Dan juga subjek itu harus sesuai dengan predikatnya.
Jika kalimatnya mereka pergi ke pasar, maka tidak boleh jika kalimatnya seperti ini. Mereka pergi-pergi ke pasar, karena penggunaan reduplikasi itu tidak tepat untuk menerangkan sebuah subjek. Dan juga hindari subjek yang terlalu panjang dan rumit. Seperti alih-alih orang yang kemarin datang ke rumah saya membawa oleh-oleh dari kampung halamannya yang jauh di pedalaman Sumatera itu, maka lebih baik dipersingkat dan diperjelas saja, seperti orang itu sakit. Dan satu hal penting lagi, subjek itu tidak selalu di awal kalimat ya, teman-teman. Jadi subjek itu bisa berada di tengah ataupun di akhir kalimat. Seperti kemarin, adik saya menangis, atau menangis adik saya kemarin. Itu contoh kalimat yang lebih puitisnya ya, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah, subjek itu harus jelas, spesifik, sesuai dengan predikat, tanpa preposisi, dan tidak terlalu rumit. Baik, cukup sekian video dari aku. Semoga dengan video ini aku bisa membantu kalian untuk mengetahui lebih tentang apa itu pengertian dari struktur kalimat serta apa saja ciri-ciri dari subjek. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.